Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Hari ini yang datang cuma 3 ya. Mbak Susi, Mbak Amini, sama Mbak Natalia. Mungkin tadi pagi banyak acara ini, jadi hari ini sedikit yang datang. Ya, sebelumnya suara saya terdengar nggak Mbak di sana? Oke, alhamdulillah kalau terdengar dengan jelas. Oke, jadi hari ini saya mulai saja, sudah kepotong beberapa menit ini. Minggu lalu, hari Selasa, kita mulai masuk untuk bab program linear ya. Kemarin sudah dibahas satu contoh, jadi hari ini meneruskan PowerPoint yang kemarin. Gitu. Ya, selamat datang. Waalaikumsalam Mbak Sri Winarni. Selamat bergabung, kelasnya baru saya mulai juga ini. Nah, ini kemarin kita sudah bahas ya untuk yang contoh soal yang pertama. Yang A dan B sudah kita bahas. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Ayu. Selamat datang. Oke ya, jadi kita sedikit review untuk yang soal nomor pertama. Saya review untuk yang 1B ya, biar inget kemarin. Jadi enggak apa-apa Mbak. Oke, jadi minggu lalu kita sudah mengerjakan 1B ini. 1B ini soalnya adalah X plus 2Y lebih kecil dari 4 dengan X dan Y elemen real. Titik potong grafik X plus 2Y sama dengan 4 dengan sumbu koordinat adalah, nah kemarin kan sudah dijelaskan, untuk mencari titik potong dengan sumbu koordinat, kita mencoba dengan mengganti X dan Y sama dengan 0. Kalau X-nya sama dengan 0, Y-nya berapa? Kalau Y-nya sama dengan 0, X-nya berapa? Seperti yang nomor 1B ini. Kita coba X sama dengan 0. Kita masukkan ke dalam persamaan ini. Dalam persamaan soal ini ya. Sama saja ini dengan ini. X-nya 0, berarti 0 plus 2Y sama dengan 4. Maka 2Y sama dengan 4. Y sama dengan 4 per 2. Hasilnya Y sama dengan 2. Ya, begitu juga dengan kalau Y sama dengan 0. Kita masukkan 2 kali 0, maka 0. X sama dengan 4. X sama dengan 4. Dan Y sama dengan 0. Maka titik potong dengan sumbu X dan Y adalah 0,2, 0,2, dan 4,0. Jelas ya, ini minggu kemarin kita bahas seperti ini. Maka kita gambar dalam sumbu koordinat. Kita garis X dan Y. 0,2. 0,2 berarti X-nya 0 di sini, Y-nya 2. 1, 1, 2. Di sini ya. 0,2. Satunya 4,0. 1, 2, 3, 4,0. Di sini ya. 0,0. Maka kita tarik garis antara dua titik ini. Kita tarik garis lurus. Tuh, kenapa garisnya nggak putus-putus? Garisnya putus-putus dikarenakan di sini soalnya tidak ada sama dengan. Soalnya di sini hanya lebih kecil dari 4. Jika soalnya ini ada sama dengan seperti ini, maka garis yang di sini menjadi garis lurus.
alias tidak terputus. Garis lurus seperti berikut, seperti ini ya. Oke. Nah, kemudian kita menentukan daerah hasilnya. Nah, kita cari titik untuk pengujinya. Titik ujinya adalah 0,0. Saya pakai 0,0 ya, paling gampang kemarin. Maka 0,0 kita masukkan ke dalam persamaan berikut. Persamaan ini. Kita masukkan X sama dengan 0, Y sama dengan 0, maka lebih kecil dari 4. Oh, maka betul. Ya kan? 0 plus 0, lebih kecil dari 4. 0 lebih kecil dari 4. Benar kan ya? Karena 0,0 ada di sini dan ini benar, maka yang diarsir adalah daerah yang salah. Seperti gambar 2.4 berikut. Ini yang benar di sini, tidak diarsir, dan daerah yang salah diarsir. Oke ya, ini saya hanya mengulang yang minggu lalu. Sudah jelas yang ini? Saya rasa jelas ya. Saya teruskan untuk soal berikutnya. Nah, oh ini yang tadi jawabannya. Oke, sekarang soal nomor 2. Ini sama dengan soal nomor 1. Jadi gambarlah pada bidang kartesius himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan berikut untuk X dan Y elemen real. Kita lihat yang 2A. Oh, di sini ada 2. Oke, bedanya nomor 2 ini dengan nomor yang tadi sebelumnya. Di sini dalam satu soal kita menggunakan 2 persamaan. Lihat di sini ya. Ada 2 persamaan. Itu soal A, dan soal B malah 3 persamaan. Ada 1, 2, 3 persamaan. Sedangkan yang tadi hanya 1 persamaan per soal. Seperti berikut ya, sebentar. Saya kembalikan yang tadi. Ini kan soal B cuma satu persamaan ya. Sekarang kita pakai 2 persamaan dalam satu soal. Kita lihat yang 2A. 2. Persamaan yang pertama adalah 2x plus y lebih kecil sama dengan 4. Sistem pertidaksamaan 2x plus y lebih kecil sama dengan 4 dan x plus y lebih kecil sama dengan 3 dengan x dan y elemen real. Titik potong garis 2x plus y sama dengan 4 dan x plus y sama dengan 3 dengan sumbu koordinat. Sama caranya. Waalaikumsalam Mbak Rizalia. Oh, saya sudah menerangkan. Mungkin sinyalnya yang kurang jelas. Oke, titik potong garis 2x plus y sama dengan 4 dan x plus y sama dengan 3. Untuk yang pertama, 2x plus y sama dengan 4. Kita lihat pada tabel 2.4. Sama caranya dengan soal sebelumnya. Kita coba masukkan x sama dengan 0 dan y sama dengan 0. Waalaikumsalam, selamat datang Mbak Kotia. X-nya kita masukkan 0. Ini ya, ini persamaan pertama. X-nya 0 berarti 0 plus y sama dengan 4. Y sama dengan 4. Jadi kalau X-nya 0, Y-nya hasilnya 4. Untuk Y sama dengan 0, kita masukkan Y di sini sama dengan 0. Maka 2X sama dengan 4. Maka X sama dengan 2. Oke ya. Ketemu 0,4 dan 2,0. Ini sama dengan persamaan sebelumnya. Nomor 1 tadi. Nah, sekarang ada persamaan kedua dalam satu soal ini. Kita masukkan X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Kalau X-nya 0 pada persamaan ini, maka Y-nya sama dengan 3. Kemudian kalau Y-nya 0, maka X-nya hasilnya 3 juga. Jadi titik potongnya 0,3 dan 3,0. Ya, selamat datang Mbak Rianti. Nah, jadi untuk soal nomor 2A ini, kita ada 2 persamaan. Sehingga kita punya 4 titik potong. 2 titik potong dengan sumbu X
dan 2 titik potong dengan sumbu Y. Kalau cuma satu persamaan, maka 1X, 1Y. Ya, 1 titik potong dengan sumbu X dan 1 titik potong dengan sumbu Y. Kalau kita punya 2, maka 2 titik potong dengan sumbu X dan 2 titik potong dengan sumbu Y. Ini persamaan pertama yang di sini, yang sebelah kiri. Sedangkan ini adalah pertidaksamaan yang kedua. Nah, maka kalau digambarkan seperti apa? Berikut penyelesaiannya. Nah, jadi yang ini saya gariskan ya, biar kelihatan. Yang saya garis biru ini adalah yang persamaan pertama. Persamaan kedua. Yang saya garis merah ini adalah persamaan yang pertama. Yang kedua dengan yang pertama adalah yang warna merah ya. Nah, yang merah adalah garis yang untuk persamaan yang pertama, dan yang biru untuk garis pertidaksamaan yang kedua. Oke, sama caranya dengan soal-soal sebelumnya, nomor 1A atau nomor 1B, maka penyelesaian pertidaksamaan 2X plus Y lebih kecil sama dengan 4 adalah daerah di sebelah kiri garis. Nah, kita uji dari garis yang merah, kita uji titik 0,0 ya. Kita uji titik 0,0. Maka, kalau kita uji, ini ya, yang pertama, maka kalau kita masukkan 0, 2 dikali 0 plus Y 0 ya. Aduh, potong nih. Ada ini ya. 2 0 plus 0 lebih kecil sama dengan 4. Nah, 0 plus 0 lebih kecil sama dengan 4. Berarti betul ya. Berarti untuk yang merah yang diarsir adalah yang sebelah kanan. Saya arsir. Ya. Nah, kemudian untuk yang persamaan yang kedua. Penyelesaian pertidaksamaan X plus Y lebih kecil sama dengan 3. X plus Y lebih kecil sama dengan 3. Maka nol plus 0 ya 0 mbak. 0 dibagi bilangan sembarang, hasilnya 0. Kalau bilangan sembarang dibagi 0, maka hasilnya tidak terdefinisi. Gitu. Ya, kalau 0 dijumlahkan bilangan apapun, maka hasilnya adalah bilangan apapun tersebut. Nah, karena 0 ditambah 0 ya 0. Seperti itu ya. Nah, ini coba kita masukkan 0 sama 0 dan 0. Maka 0 plus 0 lebih kecil sama dengan 3. Betul ya. 0 ditambah 0, 0 lebih kecil sama dengan 3. Betul. Karena 0,0 di sini, maka yang diarsir adalah daerah yang salah. Maka saya arsir daerah yang salah. Saya arsir daerah yang salah. Kanannya ya, sebelah kanan atau atas ini ya. Nah, sudah kelihatan hasilnya. Titik potong garis 2X plus Y sama dengan 4 dan X plus Y sama dengan 3. Nah, ini untuk mencari titik potong di sini, titik potong garis berarti di sini. Sebentar, saya kasih.
Ini loh. Ini kan ada perpotongan garis Mbak antara biru dan merah. Ya, berarti ada perpotongan garis antara bertidaksamaan 1 dan bertidaksamaan 2. Maka cara menentukan titik ini koordinatnya berapa adalah kita kurangkan. Ya, kita kurangkan. Jadi yang pertama 2x plus y sama dengan 4. Karena ini lebih kecil sama dengan, maka kita pakai sama dengan. Bukan gitu. Jadi kalau untuk menentukan titik potong, tanda apapun meskipun di sini lebih besar atau lebih kecil, maka kita pakai sama dengan. Ya, karena untuk menentukan titik potong saja. 2x plus y sama dengan 4. Ini yang pertama ya. Ini yang persamaan pertama. Nah, kemudian untuk yang persamaan kedua adalah x plus y sama dengan 3. Yang persamaan kedua. Oh, kebalik. Orang saya kebalik. Yang pertama. Dan ini yang persamaan kedua. Di soal kecil saja gimana? Tetap sama dengan Mbak. Untuk mencari titik potong saja. Jadi untuk mencari titik potong saja menggunakan sama dengan. Karena ini cuma untuk mengurangkan. Itu ya, tidak mempengaruhi hasil dari daerah jawabannya. Nah, kita kurangkan antara persamaan pertama dan persamaan yang kedua. Ini persamaan pertama. 4 dikurangi 3. 1 ya. Y dikurangi Y. 0. Habis ya. 2x dikurangi x. Maka x. Nah, kita temukan bahwa x sama dengan 1. Kita temukan x sama dengan 1. Berarti, karena x plus y sama dengan 3, maka x-nya kita masukkan. X-nya kita masukkan ke sini. Masukkan ya. Berarti 1 plus y sama dengan 3. Berarti y sama dengan 2. Satunya pindah ke sebelah kanan sini kan jadi minus ya. Jadi 3 minus 1, maka 2. Ketemu y sama dengan 2. X1 dan y sama dengan 2. Jadi titik perpotongan adalah 1,2. Dengan demikian, himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan 2x plus y lebih kecil sama dengan 4 dan x plus y lebih kecil sama dengan 3 untuk x dan y elemen real adalah daerah yang tidak diarsir, yang bersih. Maka daerahnya adalah yang ini, sebelah kiri ini ya. Yang tidak diarsir sama sekali. Nah, seperti gambar 2.5. Oke, intinya sama, caranya adalah seperti ini. Kalaupun garisnya ada 3, maka ya diselesaikan dengan 3 persamaan. Karena ini 2, maka 2 persamaan. Karena yang sebelumnya, kalau lihat di masih ingat minggu lalu, itu saya jelaskan untuk yang 1 persamaan saja, atau barusan tadi yang awal-awal saya jelaskan untuk 1 persamaan saja. Yang diarsir, yang sebelah kanan semua Mbak. Harusnya kelihatan di monitor ya. Yang diarsir mana? Yang bukan ya? Ya, yang diarsir yang bukan. Berarti daerah hasilnya adalah yang tidak diarsir atau yang bersih. Ini ya, saya garisin ya, biar enggak. Ya, yang kiri, bener. Yang kiri nggak diarsir sama sekali, berarti daerah penyelesaiannya adalah yang tidak diarsir. Sebelah kiri ini ya. Oke, ada pertanyaan untuk yang 2 persamaan. Oke ya, saya teruskan untuk berikutnya. Yang berikutnya adalah, nah, yang B. Coba saya lihat kembali dulu sebentar. Yang B ya, coba lihat 2B ya.
2B mempunyai 3 persamaan. Jadi tadi awal saya jelaskan untuk satu persamaan, yang sekarang ini, yang barusan saja ini 2 persamaan, maka berikutnya saya akan membahas dengan 3 persamaan. Ada 3 persamaan, 1, 2, 3. Oke, gimana caranya menyelesaikannya? Sama sebenarnya, cuman ketambahan satu persamaan lagi. Sistem pertidaksamaannya. Sistem pertidaksamaan X, ini yang pertama, saya kasih warna. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kok masih sama? Yang kedua, dan yang ketiga, saya kasih warna hijau ya. Yang ketiga. Oke. Jadi sekarang ada 3 persamaan untuk menentukan daerah penyelesaiannya. Nah, titik-titik potongnya yang dicari, ya harus setiap pertidaksamaan dicari. Maka kita punya 6 ya. Kalau satu persamaan kita punya 2 titik potong, maka karena kita punya 3, maka titik potongnya ada 6. Kita bahas yang pertama dulu. Ini yang pertama, tabel 2.6 ini yang pertama. Untuk X plus Y sama dengan 7. Sama caranya, kita tentukan X sama dengan 0, dan Y sama dengan 0. Kita masukkan X-nya 0. Y-nya 0, ya 0. Oh, sorry. 1, 2. Oh, saya salah berarti. Sebentar. Soalnya... Oh iya. Berarti ini yang nomor 2. Karena yang pertama kan sudah X, Y lebih besar 0. Yang kedua. Dan yang ini yang ketiga. Nah, kenapa yang pertama nggak dicari? Karena sudah jelas. Yang pertama kan X, Y lebih besar 0. Berarti artinya lebih besar sama dengan 0. Maka X-nya mulai dari 0 sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, seterusnya. Y-nya juga dari 0 sampai 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ya kan? Karena X, Y lebih besar sama dengan 0. Itu sudah jelas titik potongnya. Nah, yang perlu kita cari adalah X plus Y lebih kecil sama dengan 7. Maka kalau X-nya 0, kita ketemu Y-nya hasilnya 7. Kalau Y-nya 0, maka X-nya kalau Y-nya 0, X-nya 7. Gampang ya, nomor persamaan 2 ya. Jadi titik potongnya 0,7 dan 7,0. Yang pertama ini titik potongnya berapa? Coba kita lihat. Titik potongnya 0. Karena kalau di bidang gini ya, saya gambarkan ya. Kalau X, 0 itu gambarnya seperti apa sih? Saya gambarkan di sini. Oke. Nah, ini kan yang pertama berarti warnanya biru. Biru. Oke. X, Y lebih besar 0. X-nya lebih besar sama dengan 0. Berarti karena 0,0 di sini, titik X0 di sini, maka karena lebih besar 0, yang tidak masuk adalah yang diarsir. Berarti yang ini ya. Ini nggak termasuk. Oke ya. Nah, kemudian Y-nya lebih besar 0. Karena ini garis, Y yang lebih besar 0 adalah dari titik sini, dari sini ke sini ke atas ya. Maka yang diarsir adalah yang bawah. Karena yang bawah negatif kan.
Bisa arsir. Nah, ini untuk yang persamaan yang pertama. Waalaikumsalam, Mbak Eka. Selamat datang. Ya, pahami untuk yang persamaan pertama ya. Karena sudah jelas, X, Y lebih besar 0. Berarti yang negatif bukan. Berarti hanya yang dari 0 sampai positif. Sedangkan yang kedua kita cari seperti berikut. Yang ketiga sama caranya. Kita misalkan X-nya 0, ketemu Y-nya sama dengan 8. Kita masukkan ya. Saya coba hitung ya. Kalau X-nya X ya sama dengan 0, maka 4 kali 0 plus 3Y sama dengan 24. Berarti Y sama dengan 24 per 3. Sama dengan 24 bagi 3, 8. Ya. Nah, berarti kalau X-nya 0, Y-nya 8. Ya. X-nya 0, Y-nya 8. Saya hitungkan yang Y. Kalau Y-nya sama dengan 0, maka 4X langsung ya sama dengan 24. Ya, ini angka 0. Karena X-nya saya ganti 0. Berarti X sama dengan 24 per 6. Berarti 24 per 6, 24 per 8, sorry. 24 per 8. 24 per 4. Duh, Masya Allah. 6. Ya. Nah, kalau Y-nya 0, maka X-nya 6. Ini ya. Iya, maaf, saya salah terus ini. Nah, cocokkan 0,8 dan 0,8 dan 6,0. Ini ya, 6,0 dan 0,8. Ya, sorry. Nah, paham kan ini? Nah, berarti gimana sih? Oke. Nah, ini gambarnya tadi. Yang sebelah sini kan yang biru tadi. Ini kan yang negatif tadi ya, yang persamaan pertama ya. Biru untuk persamaan pertama. Oke ya. Biru untuk persamaan yang pertama. Tadi sudah gambarkan di halaman sebelumnya. Penyelesaian X lebih besar 0 adalah daerah di sebelah kanan sumbu Y. Sebelah kanan sumbu Y. Jadi yang garis ini dan ini jangan dihiraukan dulu. Kita bahas yang pertama. Kita bahas yang ini ya, yang tadi saya gambarkan. Penyelesaian Y lebih besar sama dengan 0 adalah daerah di sebelah atas sumbu X. Sebelah atas sumbu X. Maka yang diarsir adalah kirinya sumbu Y dan bawahnya sumbu X. Bawahnya sumbu X dan kirinya sumbu Y. Oke, diarsir ya. Beres. Kemudian penyelesaian pertidaksamaan X plus 7 lebih kecil sama dengan 7 adalah daerah di sebelah kiri garis X plus 7. Yang garis kedua adalah yang ini. Bentar, saya gambarkan. Kedua tadi warnanya merah ya kalau nggak salah. Merah, karena keduanya warnanya merah. Waalaikumsalam, selamat datang Mbak Wiwi. Ini ya.
Saya gambarkan garis US. Ini yang pertama. Yang kedua adalah warna merah. Ya kan tadi warna merah ya. Nah, yang ketiga, nah ini kita cek dulu. Kita cek dulu penyelesaiannya. Untuk yang persamaan kedua. Penyelesaian pertidaksamaan ini adalah, nah ini untuk yang kedua kita cek pakai 0,0 ya. Kalau kemarin kan, kenapa 0,0 titik ujinya? Karena 0,0 paling gampang. Dimasukkan ya 0 kan, nggak usah dihitung lagi. 0,0, 0 plus 0. Tadi soalnya kan lebih kecil ya. Lebih kecil sama dengan 7. Nah, karena lebih kecil maka benar ya, 0 lebih kecil dari 7. Maka yang diarsir yang atas. Maka yang diarsir adalah yang atas. Dari sini ya. Saya garis merah. Garis merah ya. Untuk yang persamaan kedua. Nah, untuk yang ketiga, penyelesaian pertidaksamaan 4x plus 3y lebih kecil sama dengan 4 adalah daerah sebelah kiri. Kita pakai titik uji 0,0 juga. 0 kita masukkan di sini. 0,0. Ini yang ketiga ya. Ini lebih gampang kok, Mbak, dari yang integral kemarin. Sebenarnya lebih gampang. Karena mikirnya tidak susah. Yang hijau adalah ketiga. Nah, kita masukkan ke di sini ya. Ya. Maka 0 plus 0 ya. Karena kita masukkan angka 0. 0 kali 4 ya 0. 0 kali 3. Ya, ini sudah pernah diajarkan. Dulu pertidaksamaan. Pertidaksamaan linier. Kalau ini program linier, jadi cuman meneruskan dulu bersama materi yang dulu. Gitu. Mbak Ayu berarti bisa, Mbak Santi pasti bisa. Yang lain juga pasti bisa. Oke ya. Nah, karena 0 plus 0 lebih kecil sama dengan 24. Oh, betul. Berarti sebelah kirinya hijau berarti benar ya. 0,0 kan di sini kirinya ya. Oh, betul. Berarti yang salah sebelah kanannya. Maka yang diarsir adalah yang sebelah kanan. Sebelah kanannya garis hijau. Ya, kanannya garis hijau. Nah, ini saya garis hijau nih. Nah, karena sudah ketemu kan? Wah, berarti daerah hasilnya adalah daerah yang bersih. Ini yang bersih. Nah, tapi kita harus tahu. Ini kan ada titik potong nih. Titik potong antara hijau dan merah. Oke. Ini ada titik potong antara hijau dan merah ya. Oh, ini berapa titiknya? Sama caranya dengan 2A yang tadi. Kita kurangkan. Titik potong antara garis persamaan 2 dan ketiga. X plus Y, ini yang kedua, sama dengan 7, dan 4X plus 3Y sama dengan 24. Nah, inti dari pengurangan di sini adalah untuk menghilangkan salah satu. Kita mau menghilangkan Y atau menghilangkan X. Gitu ya. Di buku ini lebih enak menghilangkan Y. Jadi kita temukan X-nya. Maka karena di sini Y-nya kan 1 Y atau Y. Masih bingung? Oke, saya ulangi lagi ya. Yang bingung yang mana? Dari mana bingungnya sebelum lebih jauh ini?
Oke, nonton dari arsir, Mbak Rianti. Ada yang lain? Mbak Santi juga. Oke, ada lagi yang masih bingung? Mbak Ayu mungkin? Mbak Ayu sudah jelas? Atau semuanya masih bingung? Oh iya, berarti Mbak Ayu paham. Oke, saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi. Saya ulangi lagi dari yang ini. Oke. Apa, saya ulangi, masih ada 30 menit. Jadi, sistem pertidaksamaan ini ada tiga persamaan dalam satu soal. Oke ya, dipahami gitu ya. Ini persamaan yang pertama, warna biru. Saya kasih warna biru dan tanda satu Romawi. Persamaan kedua, saya kasih warna merah. Persamaan ketiga, saya kasih warna hijau. Oke ya. Nah, yang pertama kita bahas dulu. X, Y lebih besar sama dengan 0. Ini artinya adalah, kalau dibaca, X itu lebih besar sama dengan 0. Berarti X-nya mulai 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Begitu juga dengan Y-nya. Y-nya lebih besar sama dengan 0. Maka Y-nya mulai 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, paham kan? Karena X-nya lebih besar sama dengan 0, artinya adalah mulai 0 sampai positif ya. Berarti yang negatif kan nggak masuk nih. Ya kan? Ini kan gini tuh. Ini kan sumbu X. Ya, ini sumbu Y. Ya kan? Nah, ini yang nomor persamaan 1 ya. Gimana cara saya menentukan? Karena X-nya lebih besar dari 0 sampai seterusnya, positif. Ini X kan? X positif kan di atasnya X. Di sebelah atas sumbu X kan? X positif. 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Di sebelah kanan. Itu Y lah. X positif adalah di sebelah kanan. Di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sedangkan X negatif adalah sebelah kiri. Nah, karena tadi sudah dilihat di sini, X-nya lebih besar sama dengan 0. Berarti yang negatif kan nggak masuk kan? Nah, makanya saya arsir. Sebelah kiri ini saya arsir. Jadi, X-nya mulai 0 sampai seterusnya. Oke, ya, paham ya? Sedangkan Y juga sama. Y-nya lebih besar sama dengan 0. Oh, berarti Y-nya mulai 0 dan seterusnya. 0, 1, 2, 3, 4, sampai tak terhingga positif ya. Berarti, ya, yang diarsir itu yang bukan. Jadi, yang diarsir itu yang bukan daerah jawaban, yang bukan hasil. Benar. Yang hasil harus dibiarkan kosong. Nah, saya hitung lagi dengan Y. Y-nya positif, maka Y-nya adalah yang sebelah atas. Ya kan? Y 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Begitu. Ini apa sih geser ini? Jadi ini kalau salah di bawahnya, kalau benar di atasnya. Bukan Mbak Ayu. Jadi kalau karena yang persamaan pertama, ini kita tidak perlu mencari titik potong karena titik potongnya sudah jelas. Ya kan? Nah, nanti untuk mencari titik potong yang kedua dan ketiga. Nanti pakai titik uji yang kemarin, 0,0. Gitu. Arsiran. Kalau salah, oh, arsirannya. Pokoknya kalau yang diarsir berarti yang bukan, yang salah. Tadi sudah dijawab Mbak Santi kan. Kalau yang salah diarsir, kalau yang benar
dibiarkan. Ya. Saya ulangi lagi. Untuk yang pertama, X lebih besar sama dengan 0, maka X-nya yang sebelah kanan. 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya kan? Ya kan, kalau X lebih besar sama dengan 0 kan berarti yang positif kan? 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Berarti yang negatif bukan, maka saya arsir sebelah kiri. Ya kan, sebelah kiri ini kan negatif kan? min 1, min 2, min 3, min 4, dan seterusnya kan? Berarti bukan, saya arsir. Begitu juga dengan soalnya yang Y. Y-nya lebih besar sama 0. Oh sama. Y-nya berarti yang positif dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Yang positif kan? Berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya ke atas ya. Berarti yang negatif bukan. Oh, yang negatif bukan. Berarti yang negatif saya arsir. Y negatif itu kan di bawah kan? Saya arsir. Ini untuk yang persamaan pertama. Kita tidak perlu mencari titik potong karena sudah jelas. Di sini sudah jelas. Nah, untuk yang kedua, kan X, saya kasih warna merah ya. X plus Y lebih kecil sama dengan 7. Cara mencari titik potong, ini ya. Karena ini lebih kecil, jadi sama dengan untuk mencari titik potong. Jadi X plus Y sama dengan 7. X-nya saya misalkan 0. Karena X-nya 0, maka Y-nya sama dengan 7. Ini ya. Kalau X-nya 0, Y-nya 7. Berarti 0,7. Kalau Y-nya saya kasih 0, Y-nya 0, maka X sama dengan 7. Berarti kalau Y-nya 0, X-nya 7. Maka 7,0. Nah, berarti titik potong untuk persamaan kedua adalah 0,7 dan 7,0. Ini ya. Yang kedua. Nah, cara gambarnya gimana? Ini saya gambarkan di slide di whiteboard ya. 0,7 dan 7,0. Oke, saya gambarkan di whiteboard biar jelas. Di papan ya. Inilah, saya ikutkan yang persamaan pertama juga biar jelas. Yang pertama tadi kan di sini kan? Ini bukan kan? Oh, sorry. Yang pertama kan ini tadi. Kok ngeblok ya? Ya nggak apa-apa. Nah, ini yang pertama kan? Oh, masa kosong? Belum ada gambarnya kah? Sudah kelihatan kan gambarnya? Wah, harusnya jelas nih. Hehe. Oke, ini yang pertama tadi. Nah, yang kedua, saya lihat soalnya ya. Yang kedua 0,7 dan 7,0. 0,7 dan 7,0. Anggap saja ya. Saya kira-kira ya. 0,7, 0,7. 7-nya saya anggap di sini. Misal ini, 7-nya di sini. Ini 0,7. Ya, dan 7,0. Ini ya. 7,0. Tuh. Nah, berarti saya tarik garis. Oh, kok warnanya hitam, warnanya merah. Saya tarik garis 7,0 dan 0,7. Nih, 0,7 dan 7,0. Ya kan? Yang kedua ya. Nah, kita pakai titik ujinya 0,0. 0,0 kan di sini. Kan kalau garis kayak gini kemarin kan ditentukan daerahnya yang sebelah sini atau yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan
atau atas nih, atas atau bawah, kita pakai titik uji. Paling gampang kan titik ujinya 0,0 kan. 0,0 kan di sini kan. Saya kasih lingkaran ya 0,0 nya. 0,0 ini. Biar fotoannya gampang kelihatan. Nggak bisa ya. Ini bisa. Oke, ini 0,0. Nah, tadi pertanyaan, oh ini x plus 7, x plus y sama dengan, x plus y, nih, x plus y lebih kecil sama dengan 7. Oke, saya tulis. Yang kedua ya, x plus y lebih kecil sama dengan 7. Nah, kalau kita pakai 0,0, sini saya kasih garis, kita pakai 0,0, maka hasilnya adalah 0 plus 0 lebih kecil sama dengan 7. Oh, berarti 0 lebih kecil sama dengan 7 ya. 0 plus 0 kan 0 kan. 7. Oh, 0,0 hasilnya 0 kan, lebih kecil sama dengan 7. Oh, bener. 0 kan betul kan, lebih kecil dari 7, tidak salah kan. Oh, 0,0 berarti hasilnya benar. Berarti yang daerah sebelah kirinya, 0,0 ini kan di kirinya ya, atau di bawahnya garis merah ya. Berarti di sini benar. Oh, maka yang diarsir yang bukan. Oh, yang diarsir yang bukan. Oke, kita arsir kalau gitu. Yang diarsir adalah yang bukan. Yang atas ya, yang luar. Ya, yang saya kasih arsir merah. Nih, saya kasih arsir merah nih, stripe panjang. Kan 0,0 hasilnya 0, lebih kecil dari 7. Betul kan? 0,0 kan di sini. Garisnya kan yang ini. 0,0 kan di kirinya garis atau di bawahnya garis. Ini benar. Kan dihitung benar kan? Berarti jangan diarsir. Yang diarsir yang salah. Ya kan? Karena yang diarsir yang salah, maka ini yang diarsir. Nah, garis. Ya. Yang merah, yang kedua. Nah, yang ketiga, soalnya berapa? Cek di sini. 4x plus 3y lebih kecil sama dengan 24. Ini ya. Kita cari titik potongnya. Titik potongnya ketemu. Cari titik potong kan sudah bisa kan? Itu tadi kan saya ajarkan ya. Barusan itu. Saya hitung ini. Atas sama bawah ini. Ini dan ini kan. Ketemu 0,8 dan 6,0. 0,8 dan 6,0. Oke, kita gambar ya. 0 0,8 di sini ya. Anggap aja di sini. Ini hijau di sumbu Y. Lihat. 0,8 sumbu Y kan, dan 6,0 di sini ya. 6,0 ya kan. Oh, saya garis kalau gitu. Saya tarik garis antara ini dan ini. Ini ya, garis hijau. Nah, setelah kita tarik garis, maka kita uji. Titik 0,0. Persamaannya berapa sih tadi? 4x plus 3y 24. Oh, oke. 4x plus 3y lebih kecil sama dengan 24. Kita masukkan 0,0. 0,0 kan di kirinya ya, nih ya. Garisnya yang hijau. 0,0 di sini. Berarti 0,0 adalah di kiri garis atau di bawah garis ini ya. Kita masukkan 0,0. Maka kalau 0,0 dimasukkan, berarti 4
kali 0 ya, plus 3 kali 0, lebih kecil 24. Berarti 0 lebih kecil dari sama dengan 24. Oh, bener kan? 0 kan memang lebih kecil dari 24. Oh, betul. Berarti daerah yang di sini yang ada 0,0 ini jangan diarsir, karena betul. Maka yang kita arsir adalah yang salah. Berarti yang diarsir adalah yang sebelah atas ini saya arsir. Ini ya, sebelah kanan. Ini saya arsir. Nah. Oke kan? Oh, berarti kita tahu daerahnya yang bersih. Berarti daerah penyelesaian adalah yang bersih. Yang bersih adalah di sini, di sini, di sini, dan di sini. Berarti yang bersih adalah ini, titik 0,7 ya ini ya. 0,7, 0,7, 0,0, 6,0, dan titik ini. Oh, titik ini berapa ya? Titik perpotongan ini. Saya kasih warna apa ya? Ungu ya. Ini kan ada titik nih. Titik perpotongan. Ini berapa? Karena kita harus mencari titik-titik perpotongannya. Adalah ini 1, ungu, 2, 0,0, 1, 2, 3, 4. Karena kita harus tahu titik-titik sudutnya. Sudut ini kan 1, 2, 3, 4. Ini yang kita belum tahu. Titik di sini belum tahu. Nah, cara ngitungnya gimana? Sama seperti tadi ya. Kita kurangkan. Nah, ini gambar yang lebih jelas. Gambar saya tadi kan gambar di whiteboard. Ini kan gambarnya saya. Dengan di sini sama ya. Oke. Kita mencari titik di sini tadi ya. Titik potong antara garis X plus Y sama dengan 7 dan 4X plus 3Y sama dengan 24. Maka kita kurangkan. Kita hilangkan salah satu. Kita mau menghilangkan X atau menghilangkan Y. Gitu. Karena di buku ini kita pilih menghilangkan Y. Oke, sebelum sampai titik potong yang ini sudah tahu belum? Sudah paham belum? Untuk menentukan daerah tadi. Daerah arsiran. Paham ya? Oke, paham. Alhamdulillah. Belum menentukan titik potong ini. Benar-benar. Titik ujinya 0,0 saja. Biar gampang, nggak usah titik-titik yang lain. Kalau persamaan 1 X, jadi nggak dihitung. Kalau persamaan 1 bukan. Iya, benar Mbak Rianti. Oh, bukan gitu. Begini maksudnya. Begini. Harfiahnya, kenapa alasannya adalah kenapa kok yang dikurangi cuma persamaan 2 dan 3? Sebenarnya gini, karena kan di sini kita lihat whiteboard aja ya. Bicara. Kenapa kok gitu? Karena tugas kita adalah mencari titik-titik perpotongan. Titik-titik perpotongan. Nah, titik-titik perpotongannya ada berapa? Kita lihat di gambar ada 4, Mbak. 1 di sini ya, lihat kursor saya ya. Ini ya, 1 ya. Ini 1. 2. 3. 4. Ini kan sudut kan? Perpotongan kan? Nah, kalau yang titik yang ini, kita kan sudah tahu 0,7 kan ini. Ya kan? Dari persamaan kedua, sudah tahu. Ini kita tahu kan, ini 0,0 kan.
Yang ketiga, kita juga sudah tahu ini 6,0 dari persamaan ketiga tadi. Yang keempat, tuh ini kan nggak tahu kan? Wah, kita nggak tahu. Nah, kenapa yang dikurangi cuma 2 dan 3? Karena titik ini adalah titik perpotongan antara garis merah atau persamaan kedua dan garis hijau persamaan ketiga. Maka untuk mencari titik ini, kita hanya menggunakan persamaan 2 dan 3. Seperti itu, Mbak. Kalau di sini ada 3 garis, misal ya. Saya misalkan ini. Oh, saya misalkan ini. Ada 3 garis seperti ini. Oh, kok elek garisnya. Misal worst case. Kejadian terburuk. Ada 3 garis ini. Nah, untuk mencari ini, ya pakai 3 garis. Kalau ada 3 garis seperti ini. Tapi, saya pastikan tidak ada di soal 3 garis seperti ini ketemu satu titik. Selama saya sekolah SMP, SMA, sampai kuliah, tidak ada 3. Ada pun, tidak ada sih, kalau SMA tidak ada. Jadi tidak usah khawatir ketemu 3 garis seperti ini. Jadi cuma 2. Oke, paham ya? Ya, nggak apa-apa, bagus pertanyaannya. Satu aja belum bisa adil, apalagi lebih dari 1, Mbak ya. Oh, beda kasus kalau itu ya. Kayak paham ya, kenapa pakai persamaan 2 dan 3 ya. Oke, sekarang saya lanjut. Bagaimana caranya menentukan titik ini? Nah, tadi dikurangin ini. Ini persamaan 2, X plus Y sama dengan 7. Dan 3, 4X plus 3Y sama dengan 24. Kita hilangkan salah satu. Kita mau menghilangkan Y atau menghilangkan X. Di sini saya menghilangkan Y. Karena saya ingin menghilangkan Y, maka Y-nya harus sama. Ya kan? Karena saya pengen menghilangkan Y, maka Y-nya harus sama. Ini kan Y-nya yang pertama 1 kan? 1 kan? Dan ini Y-nya 3. Maka, karena saya pengen menghilangkan, atau saya ingin menyamakan, maka yang pertama saya kalikan 3. Biar sama nih. Saya kalikan 3, yang kedua saya kalikan 1. Atau nggak dikalikan, itu gampangannya. Ya. Karena saya kalikan 3, ya, maka semuanya saya kalikan 3. Berarti X-nya juga jadi 3X plus 3Y plus sama dengan 21. 3X plus 3Y 7 kali 3 21. Ya. Nah, di sini kan Y-nya sudah sama nih. 3Y 3Y. Maka saya kurangkan. Set. 21 kurangi 24. Berarti min 3. Ya kan? 21 kurang 24 min 3. Y-nya hilang. Coret. 3X kurangi 4X. Maka min X. Min 1X ya. Min X ya. Min X ketemu sama dengan min 3. Maka X sama dengan 3. Nah, ini paham kan? Dari min X sama dengan min 3 jadi X sama dengan 3. Paham kan? Oke. Nah, berarti kita masukkan. Saya pakai garis ungu karena untuk masukkan. Ini dimasukkan ke persamaan. Ini mau dimasukkan ke persamaan kedua, boleh. Persamaan ketiga, boleh. Atau persamaan kedua, sama saja. Karena yang paling gampang kan persamaan kedua. Kedua kan cuma X plus Y kan, ngitungnya kan enak tuh. Berarti nggak pakai mengalih-alihkan lagi kan. Kalau yang ketiga kan ada 4, ada 3. Wah, daripada bingung, daripada salah, mending pakai persamaan 2. Ini boleh pakai ini, boleh pakai 4. Ini juga boleh. Coba saya hitung ya kalau gitu ya. Nih, X plus Y sama dengan 7. Maka kalau X-nya tak ganti 3, maka Y-nya sama dengan 4. 3-nya pindah ke sini ya.
Jadi min 3, 7 min 3. Sini 4. Ini ada 4. Ini pakai persamaan yang kedua. Gimana kalau pakai persamaan yang ketiga? Sama saja. Saya masukkan ya. 4, 3, ya kan? 4x plus 3y kan? Plus 3y. 3y sama dengan 24. Maka 12 plus 3y sama dengan 24. Maka 3y sama dengan 12. Nah, benar kan? Hasilnya sama kan? Y sama dengan 4. Kesimpulannya, mbaknya mau pakai persamaan 2 atau 3, karena di sini perpotongan 2 dan 3 ya. Jangan pakai persamaan 1. Nggak nyambung, karena ini 2 dan 3. Mau pakai persamaan kedua atau ketiga, hasilnya sama. Setelah kita ketemu X sama dengan 3, Y-nya sama dengan 4. Tuh, sama kan? Nah, maka kita tahu garis titik di sini adalah koordinatnya 3,4. Ini ya, jadi koordinat titik potongan 3,4. Dengan demikian, himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan. Nah, ini kalau di ujian, jawabannya itu kayak gini kalau nggak salah. Nanti A, X lebih besar 0, Y lebih besar 0, X plus Y lebih kecil sama dengan 7, 4X plus 3Y lebih kecil 24. Biasanya gambar, bentuk gambar gini. Atau gimana ya kalau ujian itu ya? Wah, saya belum lihat soal UNAS seperti apa. Tapi yang jelas harus paham. Ini dulu aja. Teorinya kayak gini kok. Gampang kan? Kita ketemu 3,4 di sini. Nah, gampangannya gini aja. Nah, jadi kan yang saya tanyakan ini kan. Ini berapa ya? 3,4 tadi sudah ketemu. Saya tulis di sini. Maka ini ketemu adalah 3, karena sudah ketemu, tulis 3,4. Oke. Sip ya. Ini yang ini 0,7 tadi dari persamaan kedua, 0,0, 6,0, 3, oh, saya ingat. Berarti kalau di ujian, keluarnya adalah titik-titik ini, Mbak. Jadi A, 0,7, 0,0, 6,0, 3,4. B, yang B misal, yang salah, ini nggak 0,7 atau 0,6. Berarti kan salah, jangan dipilih. C, C-nya ininya 3,3, bukan 3,4, berarti salah. D ininya misal 5,0, berarti salah kan, jangan dipilih D. Gitu. Adalah titik-titik ini yang ditanyakan nanti di ujian. Itu saya kembali ke sini ya. Oke, ada yang ditanyakan? Oh, ada, sudah habis. Tinggal 11 menit. 10 menit ya. Ada yang tanyakan? Oh, alhamdulillah. Ini alhamdulillah kalau paham ya. Ya, integral lebih rumit. Nanti untuk yang sebenarnya program linear ini juga ada nanti. Berikutnya juga minggu depan masih program linear. Tapi teorinya sama. Pokoknya tahu menentukan daerahnya dan menentukan titik-titiknya. Sudah, itu aja intinya. Toh ini juga sudah pernah diajarkan kan sebelumnya. Jadi insya Allah bisa lah. Oke, saya tunggu lagi, ada yang tanyakan nggak? Kalau nggak ada, saya sambil menjelaskan tugasnya ya.
sambil saya menjelaskan tugasnya. Kan tugas matematika baru 1 kemarin. Iya, matematika baru 1 loh. Gampang ini tugas 2-nya. Kok banyak Pak soalnya Pak? Tenang. Saya cuma kasih 5. Ya nanti saya upload di Facebook. Ini yang dikerjakan itu yang saya lingkari merah. Ingat ya. Jadi nomor 1 D dan E saja yang saya lingkari merah. Nomor 2 juga D dan E saja yang saya lingkari merah. Oh iya. Ya harus dong. Kayak tadi. Oh bukan. Ini iya benar 23. Hehe. 1 minggu Mbak, lama itu Mbak. Gampang, ini lebih gampang dari integral kemarin. Ini nomor 3. Jadi cuman 3 soal sebenarnya. Satunya ada 2, DE. Nomor 2, 2-nya DE. Dan nomor 3. Nih, sudah. Nanti yang saya upload di Facebook ya ini. Ya, semuanya total 5. Integral kemarin saya kasih 8, kebanyakan kayaknya. Saya kasih 5 saja. Gampang. Dikumpulkan sebelum jam 9 ya. Kenapa? Karena setelah jam 9 ke atas, kemungkinan saya sudah di lab, jadi saya tidak bisa ngoreksi. Gitu. Nanti saya upload Mbak Rianti, tenang saja, di Facebook. Ya, ini soal cerita. Oh, yang 3 ini belum saya jelaskan ya. Kemudian disamakan dalam satu keranjang. Oh ya, oke, kalau gitu, yang nomor 3 nggak usah dikerjakan. Yang nomor 3 itu sebenarnya sama, cuman belum. Oke, jadi saya revisi lagi. Jadi soalnya cuma 4. Ya, saya revisi, soalnya cuma 4. 1 DE, 2 DE. Oke ya. Cuman ini, soal ceritanya jangan dikerjakan dulu. Belum saya ajarkan. Oke, lo kan enak toh, cuma 4. Seminggu lagi, was. Kerjakan sambil tidur. Mungkin mimpi mimpi ngerjain soal juga boleh, Mbak. Nanti bangun-bangun sudah tahu jawabannya. Ada yang ditanyakan? Masih ada 5 menit. Wah. Karena besok tanggal merah, maka besok tetap masuk ya mbak-mbaknya ya. Oh iya, nggak ada hubungannya sih. Saya juga masuk kuliahnya. Tadi mungkin ada yang upacara tadi ya, di KDI. Oh besok upacara. Loh beneran dah? Mbak Ayu, Mbak Santi, Mbak Kotia, Mbak Risalia, nggak ada pertanyaan semua ya? Nggak ada yang tanyakan lagi maksudnya. Tinggal 5 menit soalnya. Berarti sampai ketemu di hari Selasa besok ya, saya ngajar tanggal 18 berarti. Tanggal 18. Sorry Mbak.
lupa saya mengambil jam saya. Tanggal 18 sampai ketemu saya teruskan program linear, dan kayaknya ada tugas berikutnya. Karena lebih enak saya kasih tugas di awal-awal gini, biar nanti akhir-akhir tidak terganggu untuk UAS, jadi bisa fokus belajar. Dan awal-awal masih gampang, nanti kalau sudah akhir-akhir tambah susah, tambah bingung nanti kerjakannya. Oke, kalau gitu kelasnya saya akhiri karena nggak ada pertanyaan. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga besok-besok masih tetap nempel ilmunya sampai besok ujian. Ya, terima kasih. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.